Abangku, ini bukti nyata bahwa kita sekarang sedang mengalami darurat pornografi. Anak-anak yang kencingnya belum lurus, udah nekat memperkosa dan bunuh orang. Kemana aja orang tua mereka selama ini? Mau jadi apa mereka kelak ke depan ini? Lalu, apakah kita hanya bisa mengutuk dan tinggal tunggu giliran kapan anak kita jadi korban? Aduh. Apa ya yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman kayak gini? Predator-predator anak yang makin banyak di sekitar kita. Ini anak kecil pelakunya loh. Allahu Akbar. Coba aku tanya dulu ya sama Kak Hanifah Hasna. Beliau kan psikolog anak, kriminolog anak. Jadi beliau pasti akan bisa ngasih insight atau apa ya, masukan buat kita. Kayak mana caranya kita melindungi anak-anak kita dari para pelaku pemerkosaan, termasuk anak-anak sekarang. Nonton film porno, aduh. Bahaya kali sekarang ini, aduh. Telepon ya sekarang ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, diangkat nih. Halo Kak. Kak Hanifah. Halo. Kak, Ya, ini Kak, ada berita yang nggak enak kita dengar ini. Anak kecil, 16 tahun pelakunya, 12 tahun, 13 tahun, memperkosa anak gadis berusia 13 tahun di Palembang sana. Bagaimana Kakak melihat kasus perkosaan ini, Kak? Baik, miris sekali ya Bang ya. Ini adalah tsunami moral yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Ini hasil pengasuhan. Hasilnya seperti ini. Ini berarti dari orang tua yang seperti apa. Jadi ini sangat-sangat mengejutkan karena kejahatan ini sudah kejahatan luar biasa. Jadi yang harus kita lihat adalah sebetulnya bagaimana si orang tua mengasuh selama ini. Yang kedua, bagaimana selama ini sekolah itu memberikan pendidikan karakter. Kenapa sampai anak-anak tidak punya moral, tidak punya nilai, tidak punya sisi keagamaan, dan secara simpati dan empatinya sudah tidak ada, sama sekali. Yang ketiga, bagaimana dengan peer groupnya, bagaimana dengan teman-teman seusianya? Apakah teman-temannya ini merupakan teman-teman yang suka memberikan peer pressure atau tekanan terhadap temannya? Karena dari kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang, bisa jadi pelaku utama hanya satu, tapi yang lain adalah anak-anak yang ditekan, anak-anak yang dipaksa untuk mau melakukan hal yang sama demi menjaga keutuhan dari pertemanan itu sendiri. Atau anak-anak yang justru melakukan konformitas terhadap temannya. Kalau aku tidak melakukan itu, aku tidak keren. Kalau aku tidak ikut melakukan kejahatan, aku akan tidak ditemani oleh teman-temanku. Yang terakhir, media apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Nah, yang kita ketahui dari pemeriksaan, keempat anak ini ternyata sudah kecanduan film porno. Ini yang sangat-sangat merusak mental dan otaknya. Karena bagaimanapun juga ketika seorang anak nonton film porno, yang dirusak adalah bagian otak bagian depan. Di mana bagian otak depan itu adalah otak tempat dia mengambil keputusan dan tempatnya moral. Ini Bang yang membuat miris sekali. Nah, berapa anak yang sudah terpapar pornografi? Karena ketika anak melihat pornografi itu, gejala awalnya adalah dia merasa kaget. Dia merasa tidak nyaman, tetapi selanjutnya dia akan merasa kecanduan karena senyawa di otaknya itu mulai aktif. Lalu meningkatkan konten yang biasanya nonton film satu perempuan dan satu laki-laki akan meningkatkan konten. Setelah meningkatkan konten, mereka akan melakukan acting out, yaitu melakukan kejahatan atau kriminal karena mereka butuh pelampiasan. Seperti itu Bang. Aduh, miris sekali Kak memang. Aduh, bagaimana sebenarnya seorang tua itu harus mencegah agar anak-anak ini tidak mengakses konten-konten pornografi kayak gini, Kak? Sebetulnya ini jadi perang ya antara anak dan orang tua dan media yang sudah tersebar. Kita tidak bisa mencegah penyebaran itu karena yang bisa memfilter itu adalah pemerintah. Pemerintah pun juga demikian. Hari ini sudah difilter, besok ada lagi, besok ada lagi. Bahkan penyebarannya justru anak-anak sendiri. Karena biasanya anak tidak hanya menonton dari situs, tapi mendapatkan kiriman dari temannya. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama adalah memberikan komunikasi yang baik dan benar dan menyenangkan kepada anak. Harus menyenangkan ya. Jadi tidak hanya komunikasi yang dekat, bukan hanya hubungan yang dekat, tapi apakah hubungan itu hangat. Ketika anak ini dengan orang tua hubungannya hangat, aturan adalah bagaimana cara mereka bijak menggunakan teknologi itu sendiri. Lalu disampaikan bahwa di dalam teknologi itu banyak sekali
apa namanya, gangguan-gangguan atau bahaya-bahaya yang akan mengintai mereka. Yang paling utama adalah pornografi itu. Selebihnya sampaikan bahwa ketika anak ini sudah remaja, ada hukuman yang sudah menanti karena dalam undang-undang sudah ada gitu ya. Walaupun anak di usia 12 tahun harus dikembalikan ke orang tua, di bawah 18 tahun harus direhabilitasi, tapi sampaikan bahwa 15 tahun penjara itu sudah menanti mereka. Sehingga mereka paham betul ketika mereka melakukan sesuatu hal, nonton pornografi, mereka pengen acting out, ada konsekuensi yang harus mereka hadapi, yaitu hukuman penjara itu. Ini dalam kasus di Palembang ini kan ada keberatan dari keluarga korban, Kak, ini. Soal 3 pelaku yang masih 13 dan 12 tahun, ini harus menjalani rehabilitasi, bukan di penjara seperti si pelaku utama dalam kasus ini. Bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat soal rehabilitasi bagi anak pelaku kekerasan seksual seperti ini atau pelaku kejahatan kriminal seperti ini, Kak? Pasti ya Bang ya, pasti akan kecewa karena ada istilah mata dibalas mata gitu ya, kematian dibalas kematian. Pasti orang tuanya akan kecewa dan sangat marah dengan kondisi ini. Tapi bagaimanapun juga di negara kita sudah ada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang sudah mengatur ini semua. Jadi ketika sudah ada itu, berarti kita harus bersiap-siap untuk kecewa. Yang kecewa bukan hanya orang tuanya, tapi semua orang di Indonesia. Tapi ini menjadi golden moment untuk masyarakat bahwa ternyata anak-anak zaman sekarang itu kejahatannya sudah luar biasa. Ini menjadi waktu yang tepat untuk orang tua itu look in terhadap pengasuhannya. Bagaimana menjadikan anak-anak, melahirkan anak-anak yang baik dan terhindar dari kejahatan. Seperti itu, yang kecewa semuanya. Dan yang harus dilakukan adalah merevisi undang-undang itu karena semakin kejahatannya semakin luar biasa yang dilakukan oleh anak. Berarti harus ada dorongan juga dari publik untuk melakukan revisi daripada undang-undang Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Terkait dengan ini, Kak, soal pendidikan ini. Kan utamanya pendidikan agama dan juga pendidikan di sekolah itu juga penting untuk mencegah anak-anak menjadi pelaku kejahatan, termasuk soal kejahatan seksual nih. Apakah ini perlu dilakukan pendidikan, mengajarkan pendidikan seksual secara dini ke anak-anak sekarang agar jangan makin banyak lagi korban kayak gini, Kak? Ya, sangat penting Bang, karena sebetulnya ya di tingkat PAUD pun sudah disampaikan bagaimana cara mereka itu melindungi dirinya. Mana bagian tubuh yang tidak boleh dipegang, siapa yang boleh pegang, itu sudah ada semuanya. Namun, apakah ini tetap dipakai dalam kehidupan nyata? Lalu yang selebihnya adalah apakah anak-anak ini diajarkan untuk menolak? Sementara anak-anak kita itu diajarkan untuk berbuat baik secara terus-menerus, bersedekah kayak gitu, oke lah itu baik ya. Tetapi ketika melindungi diri itu tidak menjadi aturan-aturan yang tegas dari orang tua dan ditegakkan di sekolah, anak-anak akan menjadi anak-anak yang limbung. Selain itu, bagaimana pemenuhan kebutuhan cinta kasih dari orang tuanya? Karena ketika seorang anak remaja tidak terpenuhi kebutuhan cinta kasihnya, dia akan lebih mudah menerima cinta dari orang lain, lebih mauan gitu ya, karena mereka sebetulnya sesungguhnya adalah pribadi-pribadi labil yang sebetulnya membutuhkan cinta kasih itu. Apakah orang tuanya sering menyentuh, sering memeluk, apakah ayahnya hadir, apakah ada di rumah tetapi itu sebenarnya tidak ada. Ini harus kita lihat ketika pemenuhan kebutuhan itu semuanya ada, disertai dengan seks edukasi yang tepat sesuai dengan usianya, anak-anak ini tidak akan mudah terjerat cinta dengan sesama anak. Demikian Bang. Ya, Kak, makasih banyak lah Kak waktunya. Ini makin bisa membuat orang semuanya bisa lebih mawas lah diri ya kan. Apalagi saya punya anak kecil juga ini di rumah ya kan. Takut kali Kak model kayak gini, dengar-dengar berita kayak gini kan. Miris kita Kak, aduh. Kak, makasih banyak ya Kak, sehat selalu Kak. Assalamualaikum. Bang. Ya, salam.